Oke, lanjut ke part 2 ya. Di part 1 kita sudah bahas cukup banyak. Lanjut ke part 2, yaitu untuk kita bahas tentang job desk. Job desk apa? Job desk tim tanggap darurat. Nah, ini contoh struktur tanggap darurat yang ada di perusahaan. Ini masih pakai struktur yang lama ya. Kalau struktur yang baru itu di sisi kiri ada ahli K3 kebakaran, di sisi kanan ada ahli K3 radiasi atau petugas radiasi seperti itu. Nah, di sini paling atas itu ada ini ya, ketua atau koordinator tanggap darurat. Di bawahnya ada tim damkar beserta koordinatornya. Jadi yang paling atas nih koordinator semua ya. Ada tim damkar, ada tim P3K, tim pengamat aset dan mesin, kemudian ada tim evakuasi. Nah, di sini dipilih dari masing-masing personil. Dan jangan lupa personil-personil ini juga harus dilatih ya, diberikan training dan di-refresh untuk memastikan masih paham untuk knowledge terkait job desk yang akan dilakukan seperti itu. Oh ya, di sini juga ada jelas ya, ada nama, ada nomor induk pegawai, dan juga ada nomor handphone. Jadi jika ada nomor handphonenya diganti, harus dikonfirmasi kepada tim K3L untuk diupdate dokumennya. Seperti itu. Jadi teman-teman jika terjadi keadaan darurat bisa menghubungi koordinator tanggap darurat. Nanti koordinator yang akan mengatur nih untuk teknis pelaksanaannya. Nah, sekarang kita masuk ke job desk koordinator TPKD. Jadi koordinator TPKD ini peran utamanya, karena kalau nggak ada yang mengkoordinasi akan chaos, nanti timnya akan saling jalan sendiri tanpa ada yang komando. Nah, di sini job desk koordinator itu menentukan dan memutuskan kebijakan tanggap darurat di area kerja. Maksudnya apa, Pak? Misal ada salah satu kebakaran di salah satu section. Nah, koordinator TPKD yang punya kewenangan nih, perlu evakuasi atau enggak. Jangan sampai nih hanya di salah satu section saja yang kebakaran, tapi di seluruh factory disuruh evakuasi. Kan eh, tidak efektif ya dan tidak efisien seperti itu, karena akan mengganggu dan membuat panik orang-orang yang lain, sedangkan kebakaran hanya kebakaran kecil seperti itu. Jadi yang cukup dievakuasi cukup orang sectionnya di yang lokasi kebakaran aja, yang lain standby sambil diberikan warning untuk jaga-jaga. In case kebakaran makin meluas ya barulah kebijakan koordinator untuk bisa mengevakuasi semuanya seperti itu. Jadi jangan sampai si koordinator salah mengambil kebijakan yang justru membuat panik orang lain seperti itu. Selanjutnya, jadi intinya kebijakan untuk memutuskan segala sesuatu jika terjadi keadaan darurat ada di koordinator TPKD. Kemudian yang kedua, melaksanakan kerjasama yang baik dengan pihak yang terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat. Contohnya ada dari klinik atau ambulan, ada dari damkar pusat, ataupun dari damkar kota ataupun kabupaten. Biasanya sih kalau damkar kota sama kabupaten ini nanti yang mengkomunikasikan dari tim damkar pusat kita di perusahaan kita. Seperti itu. Nah, kemudian melakukan kontrol dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas tim saat melakukan simulasi, saat melakukan penanganan keadaan darurat. Jadi semua harus saling dikontrol oleh koordinator, seperti itu. Kemudian memastikan seluruh perlengkapan tanggap darurat siap dipakai dan siap digunakan. Kemudian bekerja sama dengan K3L untuk melakukan pelatihan secara berkala untuk refresh training ya, setiap 6 bulan sekali, dan saat akan dilakukan simulasi. Kemudian bekerja sama dengan K3L untuk mempersiapkan simulasi. Jadi di perusahaan kita itu melakukan simulasi setiap shift kerja ya. Jadi pagi, siang, malam itu dilakukan. Kemudian bekerja sama dengan K3L jika terjadi hal yang perlu dievaluasi ataupun diperbaiki, ini dilakukan dengan bersama. Seperti itu. Kemudian yang kedua, job desk tim damkar. Ini jelas ya, memadamkan api dengan aman, selamat dan efektif. Ada kalimat efektif ya. Jangan sampai api kecil kita pakai 10 apar. Nah, itu jatuhnya aman sih, cuman nggak efektif. Seperti itu. Kemudian untuk koordinator damkarnya wajib nih melakukan pelaporan perkembangan pemadaman kepada koordinator tanggap darurat.
Jadi apapun update situasinya, koordinator damkar harus dapat melaporkan situasi keadaan darurat kepada koordinator. Jadi koordinator tanggap darurat yang tadi kita bahas job desk di slide sebelumnya itu bisa mengambil keputusan dengan cepat karena dapat update terus nih dari tim damkar. Bagaimana Pak cara mengkomunikasikannya? Ini idealnya sih kita menggunakan HT. Namun jika terkendala alat komunikasi bisa menggunakan telepon ataupun bisa langsung disamperin nih timnya. Karena koordinator TPKD kan nggak mungkin standby di satu lokasi aja seperti itu. Kemudian memastikan timnya memadamkan api sesuai dengan jenis kebakarannya. Jangan sampai kebakaran listrik, panel, tapi disiram pakai air, disemprot pakai hidran. Justru ini berbahaya seperti itu. Jadi jangan sampai panik karena tadi di awal sudah dijelaskan ya job desk ya, memadamkan api secara aman. Aman di sini tadi jelas ya. Dapat memadamkan api sesuai dengan jenis kebakaran seperti itu. Kemudian memahami fungsi dan lokasi serta memastikan sistem proteksi kebakaran di area tersebut dalam keadaan siap digunakan. Contoh, dia harus tahu nih lokasi apa dan itu siap dipakai. Dia harus memastikan fire alarm itu berfungsi dengan baik. Kemudian melaporkan segala kekurangan ataupun kerusakan terkait sarana dan prasarana kepada koordinator. Kemudian dilanjutkan kepada koordinator tanggap darurat. Nah, ini kan tadi kita mendefinisikan keadaan darurat itu ada 3 ya untuk di perusahaan kita. Contohnya ada kebakaran, ada gempa bumi, ada tumpahan B3. Nah, kan kalau keadaan darurat yang nggak kebakaran, contoh keadaan daruratnya tumpahan B3. Nah, tim damkarnya ngapain dong Pak? Nah, tim damkarnya beralih fungsi nih. Tapi namanya nggak perlu diganti ya, tetap namanya tim damkar karena ini sudah menjadi familiar di beberapa tempat, hampir di seluruh tempat malah. Jadi kita nggak perlu ganti namanya, cukup kita tambahkan job desk-nya. Jika terjadi keadaan darurat yang bukan kebakaran, tim damkar bisa melakukan action atau penanggulangan terkait keadaan darurat tersebut. Contoh kalau tumpahan B3 ya tim damkar yang bantu menanggulangi keadaan daruratnya, yang mengambil spill kit, yang nguburin, yang ngeringin area atau mengisolasi area, ini tim damkar seperti itu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk tumpahan B3. Jadi intinya tim damkar fleksibel tergantung keadaan darurat apa yang terjadi di lokasi tersebut. Selanjutnya tim evakuasi. Ini sih jelas ya intinya mengevakuasikan orang. Nah, di breakdown ada beberapa poin. Yang pertama, memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat, dan cepat. Ingat ya, cepat dan buru-buru itu berbeda. Cepat itu ya sesuai dengan prosedur, namun tetap memperhatikan durasi atau waktunya. Kalau buru-buru tuh ya kita tanpa persiapan, lari-lari aja. Nah, ini salah ya. Evakuasi itu tidak diperbolehkan lari atau nggak disarankan untuk lari. Karena lebih disarankan adalah untuk berjalan cepat. Kenapa Pak? Karena kalau berlari secara psikologis orang cenderung akan lebih panik. Dan kalau panik itu memperparah situasi sih. Misal orangnya gara-gara panik lari kesandung jatuh malah keinjek-injek sama orang yang lain yang ada di belakangnya. Yang harusnya orang itu selamat malah jadi korban karena keinjek-injek. Nah itu sih salah satu contoh simple ya. Kenapa nggak disarankan untuk lari, lebih ke arah berjalan cepat. Di samping mereda kepanikan dan juga durasi waktunya pun hampir sama sih dengan berlari seperti itu. Kemudian tim evakuasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pendataan kepada seluruh karyawan, tamu dan pihak lain nih yang berhasil dievakuasi di center point, serta melaporkan adanya korban atau enggak, yang terjebak atau enggak kepada koordinator koordinator P3K. Jadi tim P3K ngelapor kepada koordinator tim P3K, koordinator P3K melapor kepada koordinator tanggap darurat. Seperti itu ya. Berlaku juga untuk tim damkar, tim evakuasi, dan tim pengaman AC dan mesin. Kemudian yang ketiga, itu memahami nih jalur evakuasi dan letak center point di masing-masing area kerja. Jadi jangan sampai tim evakuasi nggak tahu jalur evakuasinya ada di mana, nggak tahu center point yang paling dekat ada di mana, seperti itu. Kemudian sama seperti tim yang lain melaporkan segala kekurangan ataupun kerusakan kepada masing-masing koordinator. Jadi tim evakuasi ini ngecek ya
Jika terjadi keadaan darurat dan ada perintah untuk evakuasi oleh koordinator tanggap darurat, tim evakuasi langsung sigap ngecek masing-masing ruangan, toilet, musola, dicek semua masih ada orang atau enggak. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke job desk tim P3K. Ini jelas ya dari namanya tim P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi dia intinya nolongin kalau ada korban. Nah, job desknya di breakdown lagi. Yang pertama, melaksanakan tindakan P3K sesuai dengan jenis luka yang diderita. Jadi jangan sampai lukanya luka apa tapi penanganannya salah. Seperti itu. Kemudian berkoordinasi dengan tim evakuasi untuk mencari korban tertinggal. Jadi kalau ada informasi ada korban yang tertinggal, kan tim evakuasi ini yang awal menyisir lokasi ya. Oh, ada korban nih, ada enggak nih? Nah, tim evakuasi ini melapor nih pada tim P3K. Nanti kalau ada instruksi suruh nyari, baru disuruh nyari. Tapi kalau misalnya tim evakuasi bisa membantu tim P3K untuk membawa korban, ya dibantu sampai dengan center point. Jadi misal ada korban kakinya patah nih, atau kakinya terluka, dia nggak bisa jalan secara normal, ya nanti dibantu nih oleh tim evakuasi sambil menyisir lokasi, dipapah dengan beberapa orang mungkin jika dibutuhkan sampai dengan center point. Jadi intinya tim P3K sih sebenarnya standby di center point sampai dengan ada instruksi dari koordinator untuk melakukan pencarian korban ataupun pertolongan korban. Jadi sebelum ada informasi tersebut, tim P3K standby di center point. Kemudian yang ketiga, melaporkan pada koordinator P3K ya. Kemudian dilanjutkan kepada koordinator tanggap darurat jika terjadi kalau ada korban yang perlu tindakan medis lebih lanjut. Jadi nanti koordinator TPKD langsung hubungi ambulans. Biasanya sih kita sudah mensarankan untuk masing-masing koordinator jika terjadi keadaan darurat yang sampai dengan evakuasi, langsung nih hubungin ambulans untuk standby dan mobil damkar ya untuk standby. Seperti itu. Masalah dipakai atau enggak jadi masalah, yang penting standby dulu ke unit-unitnya, seperti itu. Dan sama tadi terakhir melaporkan jika terjadi kekurangan ataupun kerusakan. Nah, di sini saya ada pertanyaan. Kan tadi tim P3K disuruh standby di center point jika terjadi keadaan darurat. Kira-kira kenapa ya tim P3K harus disuruh standby di center point? Kenapa sih nggak langsung nyari korban di dalam bareng tim evakuasi? Bagi yang tahu tolong jawab di WhatsApp grup ya. Untuk part 2 sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke part 3. See you.